Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian minggu kemarin masih dalam kitab Sabinatul Najjar. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini suatu pasal utawi iki kula iki pasal sawiji arkanul khutwatain utawi pira-pira rukun khutbah loro iku khamsatun. Hamdulillahi sawiji maca alhamdu fihi ma ing dalam khutbah loro wa salatu lan maca salawat ala nabi ngatas kanjeng nabi salla muka-muka migaro sapa Allah alaihi ngatas kanjeng nabi wa salaman dan keselamatan fihi ma ing dalam khutbah loro wal wasiyatu lan maca wasiat bitaqwa kalawan taqwa fihi ma ing dalam khutbah loro wa qiraatu ayatihi minal Qur'an lan maca setengah ayat Al-Qur'an minal Qur'an saking Qur'an bi ihdahuma ing dalam salah sawijine khutbah loro wa du'a lan maca doa lil mukminin kaduwe wong kang mukmin wal mukminat lan mukminat wong wadon fil akhirati ing dalam khutbah kang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, qala al-mu'allim rahimahullah wa nafa'ahu fi darain min ulumi fi darain fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal menerangkan tentang arkanul khutbatain khamsatun, tentang khutbah dua. Khutbatain ini adalah khutbah dua, yaitu khutbah Jumat. Ini khusus buat laki-laki. Perempuan juga wajib tahu kenapa suatu saat punya suami tidak paham yang namanya khutbah, yang namanya rukun khutbah, karena yang namanya rukun di dalam sholat wajib. Ya, ini tentang menjalankan sholat Jumat. Jadi kita sholat Jumat jangan tidur. Kita harus memperhatikan rukun, ya, rukunnya, rukun khutbah dua ini. Ya, khamsatun itu ada 5, ya. Rukun khutbah dua ini yaitu ada 5 perkara kita harus tahu nih. Jangan tidur atau duduk, tapi kita harus memperhatikan rukun yang 5 biar kita mendapatkan pahala orang yang 40. Ya, orang yang 40 diantaranya salat Jumat itu adalah, ya, harus ada orang 40 orang yang tahu tentang sholat Jumat. 40 orang. 40 orang itu ahli kampung, bukan pendatang. Ini kalau kita pengen masuk hitungan yang 40. Ya, makanya jangan tidur pada saat khutbah sedang dibacakan khutbah. Imam sedang membaca khutbah, emang hawanya adem. Ya, karena apa? Habis mandi, bangun tidur, habis mandi, apalagi duduknya di belakang, masya Allah, adem banget, sampai nggak kedengeran tuh khutbah. Tiba-tiba udah amin, tiba-tiba udah komat. Ya, sayang, ya, kita dari rumah berjuang, ya, melawan hawa nafsu sampai di masjid kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak, sayang. Ya, saya tidak termasuk hitungan orang yang 40. Mana orang yang tahu, orang yang mendapatkan hitungan orang yang 40, termasuk orang yang 40. Orang yang tahu, paham tentang rukun khutbah dua, bahloro. Yang pertama, hamdulillahi. Yang pertama mengucapkan
alhamdulillah tuh misalkan ya, alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Tuh ada alhamdulillah. Kalau enggak ada yang pertama, dengerin yang kedua, khutbah yang kedua. Ya, tadi yang pertama enggak baca alhamdulillah itu imam khutbahnya. Kita tentuin khutbah yang kedua ada apa enggak? Ya. Ya, bihima di dalam khutbah yang kedua. Yang kedua adalah wassalatu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Yang kedua adalah rukun khutbah Jumat adalah membaca salawat kepada Rasul, kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tuh, ya, kita hitung tuh baru dua, Masya Allah baru dua. Kalau nggak ada di khutbah yang pertama, kita dengarkan di khutbah yang kedua. Tuh, bihima di dalam khutbah. Yang selanjutnya yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa. Wal wasiat dengan takwa itu apa? Ya, ayyuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh biasanya imam membaca khutbah seperti itu. Ya, wasiat dengan takwa kepada jamaah, kepada umat muslim dan muslimat. Ya, wah ini udah ada wasiatnya. Jadi kalau misalkan di khutbah yang pertama nggak ada, dengerin di khutbah yang kedua. Yang selanjutnya wa qiraatul ayati minal Qur'an. Setengah baca, setengahnya ayat Al-Qur'an. Misalkan ya khutbahnya di hari bulan Ramadan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau misalkan di bulan Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalau misalkan di bulan Rajab, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuh, ya kita dengarkan membaca ayat setengahnya ayat Al-Qur'an atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, ya, misalkan ayat-ayat yang lainnya. Berapa tuh? 4. Yang terakhir adalah di khutbah yang terakhir, bukan di khutbah yang pertama. Apa tuh bacaannya? Imam membaca doa kepada muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, doakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tuh, suka ada. Ya, kalau misalkan tidak ada di khutbah pertama, di khutbah yang kedua juga nggak ada, maka tidak sah khutbahnya. Karena salah satu rukun khutbahnya tidak dibaca. Tuh, kita beruntung berada di majelis ilmu. Karena apa? Kita jadi tahu untuk rukun khutbah. Jadi jangan kalau Jumat itu jangan tidur, jangan ada di belakang mulu, sekali-kali ada paling depan. Ya, sekali-kali ada paling depan. Karena
kita mengharapkan ya orang yang 40. Orang yang 40 itu adalah orang pilihan Allah, orang yang paham tentang Jumat, orang yang ngerti tentang rukun Jumat. Bukan hanya pakai baju koko yang bagus, pakai sorban, tapi kita juga harus paham tentang rukun sholat Jumat itu ya. Karena saking kewajib-wajibnya menjalankan sholat Jumat ya, itu apalagi kalau kita dalam keadaan berjualan ya, kita tinggalkan, diwajibkan untuk ditinggalkan karena saking besar-besarnya pahala sholat Jumat ya. Jangan tidur ya, disunahkan kita di pagi hari, di hari Jumat tidur jam 9 atau jam 10, tapi tidurnya jangan kebablasan ya. Tidur jam 10 bangun jam 7 malam ya, jangan ya, itu mah bukan disunahkan tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak ketinggalan ya, kita banyak ketinggalan, Masya Allah, luar biasa di zaman sekarang ini ya. Sudah banyak kejadian-kejadian yang aneh bermunculan. Saya khawatir semua fitnah dazal itu turun di muka bumi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Saudara-saudara kita yang dalam keadaan menderita ya, bencana bermunculan karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka sama kelakuan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ayo rekan-rekan semua kita berjuang sama-sama berdakwah ya. Karena apa? Kampung kita ini kita selamatkan, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati kita ya, kita duduk di majelis ilmu, niatkan dalam hati kita ya, hilangkan rasa dengki yang ada di hati kita. Niatkan dalam hati kita untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insyaallah setiap malam Selasa kita belajar istiqomah di sini karena awal muasal perjuangan kalian terlahir di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya berharap kepada rekan-rekan tetap semangat walaupun rekan-rekan yang lain sedang ada kesibukan yang lain, namun rekan-rekan tetap istiqomah. Alhamdulillah Kang Juli, Mas Abbas ya, rekan-rekan yang lainnya tetap istiqomah walaupun sedikit. Memang istiqomah itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. Syarat sah khutbah Jumat itu asyaratun, itu ada 10 ya. Wallahu a'lam bil muradi ya. Kita lanjut insyaallah nanti malam Jumat yang akan datang. Sebelum saya tutup, dapat informasi amanat dari Ponpes Gaza, bahkan Ustaz Zainal pun menyampaikan sama AA bahwa malam Jumat ingin dari Majelis Talim Sababul Mustafa untuk mengisi acara pembacaan sholat burdah, dan tim hadrahnya pun dari Al-Istiqomah. Untuk malam Jumat besok ya, kembalikan lagi kepada kalian karena ini menyangkut jamaah, seluruh jamaah diharapkan hadir karena akan ada penutupan Majelis Al-Aqsa. Jadi yang dipimpin oleh Al-Ustaz Zainal dan Kiai Haji Mas'ud Siddiq. Itu beliau meminta untuk malam Jumat besok pembacaan sholawat burdah di Ponpes Gajah, dan ingin minta tim hadirnya dari Al-Istiqomah ya. Mudah-mudahan nanti kita musyawarahkan, jika berbenturan dengan jadwal kita nanti kita bisa sampaikan
Ini merupakan satu keberkahan buat kita semua karena bukan kita minta, tapi kita diminta. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua ya selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang berdakwah di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya